Shalom Bapak Ibu, brother, sister. Kita sama-sama menerima firman Tuhan siang ini sesuai dengan worship leader. Bahwa pujian-pujian yang sangat membangun dan menguatkan iman pengharapan kita, amin. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan semakin hari semakin lama mengikut Tuhan, justru kenyamanan kita itu hancur. Katakan hancur. Kalau kita semakin nyaman karena ada misi sendiri, pengejaran sendiri, saya pastikan itu kita sedang mengikut siapa? Saya pastikan bukan mengikut Tuhan. Tapi kalau kita mengikut Tuhan, berarti bukan kita tidak nyaman, bukan berarti kita jadi hancur, tapi ada God mission yang harus kita kerjakan. Banyak di antara kita yang melihat bahwa God's mission itu adalah misi daripada itu susah, berat. Saya katakan pagi ini, tidak berat. Justru kita yang menganggap berat, sehingga kita merasa apa yang kita kerjakan bukan God's mission. Karena terlalu sederhana. Di keseharian kita. Dan kita berpikir misinya Tuhan itu besar, spektakuler. Wow, tidak. Apa yang kita kerjakan dalam keseharian yang remeh-temeh, yang kecil. Tapi saya pastikan pagi ini ketika kita ada melekat dengan hati Tuhan. Ketika kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Ketika ada kenyamanan-kenyamanan. Ada perombakan hidup, ada peralihan fokus kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan, mampu kita menjadi terang. Di tengah-tengah dunia kegelapan ini, katakan amin. Saya mau masuk dengan sebuah pengantar yang baik, artinya begini, Bapak Ibu boleh jawab, karena jawaban Bapak Ibu salah pun tetap masuk surga Bapak Ibu, amin. Katakan amin, tidak langsung ke neraka enggak ya. Dunia memberikan identitas itu jelas loh Bapak Ibu. Coba saya katakan, kalau saya katakan Starbucks, Bapak Ibu teringat apa? Tidak mungkin Rinso ya Bu ya, gak mungkin. Waktu saya katakan Adidas, Nike, terlintas, fashion, sepatu, setuju? Tapi identitas anak Tuhan tidak jelas. Seharusnya jelas, identitas anak Tuhan dan kita semua yang hadir di tempat ini adalah terang. Katakan sama-sama terang. Itu terang. Di bagian lain berkata bahwa kita adalah kasih karena Allah itu adalah kasih. Kita adalah garam yang menggarami, yang punya rasa, yang memberi rasa. Tapi kebanyakan kita nggak berdampak apa-apa. Bukan karena nggak ada terangnya, bukan nggak ada rasanya, tapi kita jadi hambar. Allah itu adalah terang. Kalau terang itu tidak usah manggil-manggil, langsung jadi dampak. Katakan amin. Makanya Matius 5 ayat 16 berkata begini, hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya setiap orang melihat perbuatanmu yang baik. Saya mau katakan, ketika identitas kita jelas, ada terang Tuhan, ada hidup Tuhan, ada kesenangan Tuhan seperti pujian tadi, perbuatan baik yang kecil apapun menjadi misi Tuhan. Enggak rumit Bapak Ibu. Tapi kita yang bikin rumit, seakan-akan God mission itu protokoler sekali, liturgi banget begitu. Kita akan belajar sama-sama bahwa Tuhan memberikan sesuatu pada hidup kita untuk jadi God's missionnya Tuhan, katakan amin. Jika garam itu menjadi tawar dengan apa yang diasinkan, maka Alkitab dengan keras, perkataan Yesus yang paling keras saya katakan di Injil Matius. Jika garam itu tidak terasa, dicampakkan orang, potensi besar dibuang dan diinjak. Wow. Enggak ada yang salah dengan terang itu. Enggak ada yang salah dengan identitas itu. Dan kita akan belajar bahwa kita ini sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu, kita baru merayakan kemerdekaan, setuju Bapak Ibu ya? Yang keberapa Tante? Puji Tuhannya masih nasionalisme ya. Apa tema dari Agustusan kita itu apa? Nah, ada 3 kata, berdaulat, adil, dan makmur. Itu waktu saya lihat ya. Walaupun kita merasa hari ini ya berdaulat begitulah ya. Adil ya begitulah, makmur begitulah, begitu ya. Tapi kita percaya pagi ini bahwa status kerajaan Tuhan adalah milik kita, katakan amin. Jadi kita warga negaranya 2 tuh. 1 di dunia, 2 di surga. Yang percaya katakan amin. Ada duta kerajaan Allah yang diutus. Dan kita lupa terlalu sibuk ngejar sebagai warga negara Indonesia.
lupa tanggung jawab kita sebagai warga negara kerajaan surga. Amanat agung Tuhan Yesus sudah jelas. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarkan. Ini misi hidup kita. Supaya pujian yang terakhir tadi menyenangkanmu itu menjadi kebanggaan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu siap jadi berkat? Oke, saya suka untuk berinteraksi sedikit, ya toleh aja ke kiri kanan. Kamu adalah utusan Tuhan. Harus percaya Bapak Ibu. Kalau saya diutus Pastor Hamid sama Pastor Isma di tempat ini, enggak ya. Kita akan buka. Tema bulan Agustus dari CLCC adalah My Life is God's Mission. Subtemanya adalah Flexible and Acceptance. Ada di situ ya. Enggak apa-apa Tante. Masuk surga tetap Tante. Kadang-kadang lupa ya, kadang-kadang lupa. Coba dibantu Tante. Kalau enggak buat saya Tante boleh. Enggak apa-apa Tante, tenang aja Tante. Enggak apa-apa Tante. Tidak jadi masalah. Saya dari mana ya? Oh ya, itu masalah sebetulnya. Enggak. Oke. Bapak Ibu, kita nggak usah muluk-muluk berpikir hari ini. Di keseharian kita bisa menjadi pelaksana God's mission. Makanya Alkitab dengan jelas mencatat dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Istilahnya tema CLCC saya tahu betul, everything start from home. Betul gak? Yerusalem bicara rumah. Rumah jangan sampai kita berantakan, tapi kita di gereja habis-habisan. Bukan berarti di rumah dulu baru di gereja, enggak. God mission harus dikerjakan di kerjaan, di gereja, di rumah, di apapun. Tapi Tuhan bicara everything start from home, di keluarga. Jangan sampai kita menjadi seorang misioner yang hebat, tapi di keluarga sendiri istri kita menjadi korban. Anak-anak kita menjadi kehilangan. Keluarga kita tidak merasakan kasih Kristus itu. Ini ada yang konslet, salah total. Setuju Bapak Ibu? Nah, saya dikasihkan tema dengan ayat-ayat yang sangat memberkati sekali. Ini langsung ya. Puji Tuhan, saya kurang doakah? Oh tidak. Oke, 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Mari kita sama-sama baca. Bareng aja Bapak Ibu ya, baca. 1, 2, 3. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Cukup, ini Rasul Paulus. Dia berkata, dia bisa segalanya. Dia tahu semuanya, dia sudah dapat peroleh semuanya. Tapi dia memutuskan untuk merelakan haknya, kehilangan haknya menjadi hamba. Apa sih maksud Rasul Paulus ini? Dirilis semua yang punya. Yang kedua, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini tegas banget. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Rasul Paulus berkata, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Dimanapun kita ditempatkan, judul tadi fleksibel. Katakan sama-sama fleksibel. Tanpa harus mempengaruhi, tanpa harus menjual keyakinan teguh iman kita. Ini Rasul Paulus keren banget. Ujung dari semua tadi, dari tahu semuanya, dari dia hebat segalanya, merilis sehingga tidak punya apa-apa. Dia bisa fleksibel ke orang Yahudi, non-Yahudi, ujungnya untuk memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Itu God's mission. Kemudian, lanjut. Ini ada satu lagi sebentar. Oke. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Selalu goalnya itu banyak jiwa yang berjumpa dengan Kristus. Bagi orang yang lemah tadi, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang, memenangkan kembali jiwa-jiwa untuk berjumpa dengan Yesus. Ini kuat sekali. Dan apa yang terjadi ayat ini,
1 Korintus yang 23. Baca sama-sama 1, 2, 3. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat mendapat bagian dalamnya. Fleksibel. Nah, kita akan bahas apa itu fleksibel. Rasul Paulus ketika memenangkan banyak jiwa, ketika dia tahu dalam tujuan Tuhan, dia tidak hidup dalam arogansi, dia tunduk kepada kepatuhan Allah, dia pun tahu yang kita akan belajar pagi hari ini, fleksibel dan penerimaan. Katakan amin. Nah, kemudian ayat selanjutnya kita lihat dulu, Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Di awal ibadah tadi dibaca Roma 15 ayat 1 dan 2. Yang kuat menanggung yang lemah. Ini bicara apa? Kita harus ada penerimaan. Katakan penerimaan. 2 poin ini kita akan bahas. Karena ketika kita melakukan God's mission, tidak bisa lepas dari 2 poin ini. Yang pertama tadi fleksibel, kedua penerimaan. Banyak misi Tuhan gagal bukan dari misinya, karena kita tidak fleksibel dan kita selalu menjadi penghakim yang baik. Kita selalu menolak orang dan kita punya kasih sangat terbatas dan tidak ada kasih kadangkala. Dan yang ketiga poin yang penting, Kolose 3, 12, 17. Saya akan baca ayat 14. 1, 2, 3 baca sama-sama. Tanpa kasih segala sesuatu akan lepas. Tanpa kasih semua akan berantakan. Tanpa kasih tidak menjadi sempurna. Ini ayat hafalan. Bisa Bapak Ibu hafalkan. Ini tema yang diberikan gereja. Dan luar biasa sekali Bapak Ibu saudara kasih. Nah, apa arti dari fleksibel? Mudah menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi yang terjadi. Fleksibel lah waktunya. Nanti kita atur lagi. Setuju? Di dalam fleksibel itu ketika kita rilis, ketika kita oke, saya setuju, selalu ada unsur penerimaan. Saya janjian sama Oscar. Oscar, jam 10 kita berangkat. Kata Oscar, kok saya ada acara. Kira-kira 10:30. Oke lah kalau begitu jam 11. Betul enggak? Itu nerima. Tidak berusaha memaksakan kehendak saya. Tidak terlalu memaksakan kehendak, mengandung unsur penerimaan. Tangkap semua dalam God's mission yang Tuhan kerjakan. Unsur ini menjadi sangat penting. Katakan penting. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Apakah dalam menyampaikan atau menjalankan kebenaran kita perlu fleksibel? Ya. Tadi Rasul Paulus, di depan orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Di bukan orang Yahudi saya tidak seperti orang Yahudi. Bahkan waktu persembahan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa, Rasul Paulus makan di situ, banyak orang berkata. Setuju itu? Pernah dengar cerita itu? Kemudian itu bekas disembahin sama berhala-berhala. Rasul Paulus bilang apa? Yang haram itu yang keluar dari dalam, bukan yang masuk. Bukan Rasul Paulus sedang mentoleransi dan menjual kebenaran. Tempat, situasi, dan keadaan sangat mempengaruhi kita ketika misi Tuhan harus menjadi bagian yang terpenting. Katakan amin. Tapi dalam menyampaikan kebenaran, tapi bukan dalam mengubah kebenaran itu sendiri. Kalau kita datang ke orang-orang yang mabok dan kita sama-sama mabok, itu bukan fleksibel. Itu terbawa arus. Setuju? Ada orang yang sedang menginjili kepada, ini fakta yang nyata, kepada tempat hiburan malam. Pertamanya tersentuh karena seperti adiknya, memang adiknya sudah meninggal dan itu disampaikan. Jadi dia tersentuh sekali, maaf wanita-wanita malam dan akhirnya jatuh dalam dosa. Itu bukan fleksibel. Oke, kemudian dengan cepat. Kebenaran, katakan prinsip yang tetap. Cara menyampaikan bisa fleksibel dengan orang, situasi, dan waktu. Kita seringkali tujuannya benar, caranya tidak tepat. Pernah ada yang mengabarkan Injil dulu saya waktu kuliah ke masjid alun-alun. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang mau sholat, Pak, Yesus terima, yakin masuk surga. Kalau hari ini nggak ada, pasti mati itu. Itu zaman-zaman saya kuliah. Saya rasa itu caranya tidak tepat. Situasinya tidak tepat. Waktunya tidak tepat, jadi gagal tuh God mission-nya. Tapi kalau tujuannya benar, caranya tepat, situasinya tepat, waktunya tepat, itu berhasil. Katakan sama-sama berhasil.
Maka dari semua itu kita harus dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Jadi orang yang menjalankan God's mission tanpa terkonek dengan Tuhan udah pasti gagal. Dia tidak akan menemukan tempat yang tepat. Dia akan selalu kehilangan situasi yang tepat. Dia selalu akan kehilangan kairos Tuhan. Enggak terkonek sama yang di atas. Penting sekali. Sebelum menjalankan sesuatu dalam hidup kita, pastikan relasi kita deep sekali dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Saya ajarkan dulu ini supaya Bapak Ibu memahami sesuatu. Bahwa God's mission itu very very simple dan tidak terlalu sukar. Oke? Mengapa banyak kegagalan dalam menjalankan misi Tuhan lewat hidup kita? Sikap kita arogansi, kasar. Bapak Ibu sekarang tahu bahwa anak kita sedang tidak dalam on the track. Dan kita datang dengan kekerasan, dengan kasar, dengan mungkin merasa otoritas. Tidak efektif, apalagi Gen Z sekarang. Enggak efektif. Takut-takutin malaikat cabut nyawa, diketawain. Dulu masih takut saya, kalau tidak sekolah minggu, nanti kamu bisa kepelitek kakinya, naik sepeda bannya bocor. Bodohnya saya, Tuhan sejahil itu malaikat kerjain ban-ban sepeda yang dibocorin. Tapi sekarang ngerti sesuatu. Ada konsep Tuhan yang salah dulu aku mau ikut Tuhan. Tuhan yang kejam, Tuhan yang jadi merusak hubungan. Nah ini konsep-konsep yang salah dengan ditakut-takuti. Amin. Tapi dengan lemah lembut. Apa lemah lembut? Bukan berarti LGBT tadi. Bukan. Lemah lembut itu yang kita akan bahas dengan cepat. Semoga waktunya cukup. Siap Bapak Ibu? Sampai jam 1. Haleluya. Sombong, sok tahu, sok benar. Kita menyampaikan kebenaran, ada spirit yang tersalurkan. Merasa diri benar, merasa lebih hebat, merasa tahu segalanya. Orang kagak terima. Karena pada prinsipnya orang sudah tahu salahnya di mana. Tanpa harus dikasih tahu. Banyak konseling saya, nggak usah ngasih tahu salahnya, dia tahu. Yang terpenting apa? Unsur penerimaan. Unsur diberikan inspirasi bukan dihakimi. Ada kasih yang disampaikan. Nah, lihat, penghakiman, identik penolakan, nggak ada pengampunan dan penerimaan. Kita akan masuk dengan cepat. Yuk sama-sama kita belajar pada Yesus. Katakan sama-sama belajar pada Yesus. Kita akan baca Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. Boleh multimedia kasih? Matius 11 ayat 28. Oke. Oh nggak bisa ya, harus di sini ya. Bapak Ibu buka aja ya. Ke gadgetnya masing-masing. Tapi jangan lihat WA dulu. Apalagi M-Banking nanti. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu di luar sana sekarang tidak baik-baik saja. Seluruh pergumulan walaupun kita di kota modern. Walaupun penampilannya seperti yang baik. Seperti tidak ada masalah. Semua dikuasai pergumulan permasalahan. Ujungnya supaya ingat dan tertarik dan bersandar kepada Tuhan. Katakan amin. Dan kemudian apa yang diajarkan Yesus? Marilah kepadaku itu semua, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan. Lihat, kita akan belajar hari ini bagaimana God's mission yang dilakukan Yesus sehingga banyak jiwa ketika jatuh dalam dosa, ketika terseret, ketika di titik terendah, mereka menjadi orang-orang yang tampil luar biasa karena Tuhan. Ada amin? Silakan pemain keyboard karena waktunya mau habis. Gak kerasa ya Oscar ya. Perasaan baru 5 menit ya. Puji Tuhan. Silakan pemain keyboard. Minta tolong. Keyboard saja dulu. Soalnya tamborin gak ada kan. Oke, balik ke PPT. Oke. Nah. Belajar pada Yesus. Yesus kata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Apa sih lemah lembut yang Tuhan maksud? Oke. Pertama, saya suka gambar ini. Coba lihat dulu. Beberapa detik Bapak Ibu pahami cerita itu. Saya dengan mudah untuk mengantarnya. Jadi waktu lihat ada perempuan berzina itu, Bapak Ibu setidaknya gini, gua tahu cerita itu.
Waktu ada Zakius, gue tahu cerita itu. Setuju, tidak usah membuka Alkitab ya. Semua ada dalam Alkitab. Perempuan berzina. Thank you Cici. Kehalangin tirai ya. Perempuan berzina. Suatu hari, hukum saat itu mengatakan orang yang berzina dilempar batu. Hukum saat itu, hukum Taurat. Perempuan itu sudah tidak ada pengharapan. Saya tidak tahu berapa kali berzinahnya. Sedang dilempar. Kalau hari ini apa? Sedang tidak ada pengharapan. Sedang terdesak. Sedang putus pengharapan. Dan tinggal nunggu mati mungkin berapa jam lagi. Karena sampai mati pun tidak akan dituntut. Itulah orang yang keluar hidup dalam kasih karunia. Hidup yang dalam ikatan dosa. Orang sedang menuduh, sedang menghancurkan. Itulah kehidupan hari ini. Orang sedang melihat kegagalan kita untuk jadi pegangan untuk menghancurkan kita. Dia datang kepada Yesus. Waktu datang kepada Yesus, perhatikan baik-baik. God's mission, Tuhan ada atas perempuan berzina ini, setuju? Dia tidak kasar, dia lemah lembut. Dia tidak sok tahu, dia tahu caranya, dia situasinya tepat. Bayangkan kalau saat itu Yesus berkata begini, bisa enggak? Hari ini, jangan berzina. Memang kelakuan lu. Udah gua kasih tahu berapa kali. Zina lagi. Kalau bapak ibu Anda sedang pergumulan hari ini, sedang memenangkan anakmu, keluargamu, sahabatmu yang tidak bisa diatur, seringkali itu tunda dulu nilai dan ketegasan. Tapi Yesus bisa melakukan itu, dia tidak lakukan. Yang Yesus lakukan lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Dia hampiri orang berzina itu. Sorry Oscar ya. Dia peluk. Apa tanggapan netizen? Jangan-jangan Yesus geremonya orang berzina. Jangan-jangan Yesus sedang mengiyakan, setuju dengan perempuan itu. Pelukan. Dan dia berdiri, dia tidak ngomong begini. Oke, gua mau ajarin dia. Enggak. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, lempar orang ini. Ada penerimaan dari Yesus. Saya mau katakan, lemah lembut, acceptance, penerimaan. Membangun hubungan. Banyak di antara kita enggak bisa rubah orang, enggak bisa rubah anak kita, enggak bisa rubah suami kita, enggak bisa rubah istri kita. Karena tidak bangun hubungan. Tidak ada penerimaan, yang ada penghakiman, yang ada penolakan. Itu perempuan ketika diterima nangis, seakan-akan ada oase di padang gurun. Yang udah tidak berpikir, Tuhan gue janji mulai detik ini gue akan hidup baru lagi. Satu persatu meninggalkan. Saya tidak tahu itu pelanggannya kah? Dan yang kedua apa? Setelah mereka pergi, baru kebenaran disampaikan. Mulai hari ini, jangan kau berbuat zina lagi. Itu penerimaan. Itu fleksibelnya Yesus melihat situasi yang tepat. Di waktu yang tepat. Dan saya yakin kalau Alkitab menulis kisah ini, perempuan itu tidak berzina lagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Zakius. Saya suka kisah Zakius ini. Ketika Yesus berjalan di kota Yeriko, mau ke Yeriko itu ya, kalau tidak salah. Betul ya, mau ke Yeriko. Ada Zakius kalau hari ini tukang lisit, pemungut cukai. Orang pajak yang tidak sah dari pemerintah, tapi tarifnya lebih besar lagi, dia narif. Kayanya luar biasa. Tidak disukai, nggak punya sahabat. Dia pengen lihat Yesus. Kenapa dia pengen lihat Yesus? Karena dalam hidupnya kekosongan. Karena dalam hidupnya ada sesuatu yang merasa kosong, sepi, walaupun hartanya mungkin banyak. Jadi jangan lihat orang di penampilan Bapak Ibu. Bisa aja penampilan seperti wow, hatinya keropos kosong. Hebat gak? Ketika dia naik ke pohon, kenapa? Karena dia pendek.
Setuju tante ya? Pendek tante. Makanya orang pendek bersyukur tante kalau dipoto di depan terus. Gak pernah di belakang. Ya, coba di depan katanya. Begitu ya. Apa yang terjadi? Waktu dia di atas pohon, saya mau tanya, siapa yang viral saat itu? Yesus kah atau Zakius kah? Yesus juga viral, Zakius viralnya karena negatif. Setuju gak? Zakius ingin ketemu Yesus. Kalau saya jadi Yesus, saya gak akan kenal Zakius. Cuman dengar, oh di kota itu ada pemungut cukai. Tuhan, orangnya pendek, banget tapi kasebelen. Goreng pisan. Mungkin begitu. Tapi hebat gak? Ketika Yesus lewat, Zakius lagi gini. Oh itu ya Yesus. Mujizat pertama terjadi. Katakan mujizat pertama. Yesus ngomong apa? Hai Zakius. Disapa namanya. Bapak Ibu dalam kesedihan pengumuman orang sedang buang hidupmu. Yesus mengatakan, Oscar, aku mengasihimu. Itu spiritnya beda. Zakius, turunlah. Zakius turunlah jadi bangkong, jadi kodok, jadi ular bisa. Dan Yesus akan lompat langsung. Tapi dia turun. Kaget juga ya Pastor Hamid. Arogansi, Yesus gak arogansi. Dia lemah lembut. Kenapa lemah lembut? Bangun hubungan. Udah begitu. Orang udah ngomong, hajar. Banyak yang miskin gara-gara dia. Tukang bakso hancur, sembako hancur. Karena dia bunganya terlalu tinggi. Itu semua permintaan. Tapi Yesus sekali lagi luar biasa. Dia sedang lemah lembut. Bolehkah aku menginap di rumahmu? Mujizat kedua. Saat itu orang yang nginap makan bersama. Seakan-akan gini, profesinya gua setuju. Ini sohib gua, ini saudara gua. Setuju yang dia lakukan. Ngeri gak? Sedang memutar balikan. Seakan-akan Yesus menjual kebenaran. Saya tidak diceritakan di kitab Yohanes, kan di Injil lain tidak ada, di Lukas, di Injil lain tidak ada. Tapi ada sebuah penafsir ngomong gini, ketika dia makan bersama-sama di malam hari, murid-muridnya datang melihat, mulai unfollow, mulai ngeblok WA-nya Yesus. Gua salah guru, gila ini guru gula, guru gua gila banget. Dan dia lagi cakap-cakap sama Zakius, tidak ada tatap mata saya. Wah nangis-nangis enggak. Lagi makan ayam goreng, mungkin ada lalapnya, ada sambalnya. Ini visualisasi saya. Muridnya ngomong gini, akrab. Ngaco nih guru. Tapi lihat besoknya, dia keluar di pintu rumah. Guru, orang yang sudah dirugikan aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Seperti Kang Dedi di NTT. Enggak, jadi politik saya. Nangkep Bapak Ibu? Lemah lembut, fleksibel, membangun hubungan. Apa yang kita kerjakan hari ini? God's mission tahu. Tuhan Raja, Tuhan Sahabat. Mungkin menyampaikannya salah. Mungkin kita tidak membangun hubungan. Apa yang terjadi kalau kita tidak bangun hubungan terlebih dahulu? Kita tidak ada penerimaan, kita tidak ada kasih. My life is God's mission, bukan mengumpulkan pengetahuan tentang Tuhan atau belajar tentang Tuhan, tapi belajar kepada Tuhan. Belajar tentang Tuhan dengan belajar kepada Tuhan beda. Belajar tentang Tuhan hanya knowledge, tapi belajar kepada Tuhan merubah hati. Yang dibutuhkan adalah hati yang terkoreksi dari hidup kita. Yang kedua, nilai kebenaran diberikan tanpa membangun hubungan lewat penerimaan, pengampunan, menghasilkan percideraan. Berapa anak kita yang tujuan orang tua bagus ke gereja. Kalau nggak ke gereja dipotong uang jajan, disiram sama air seperti benar. Tapi cedera. Kenapa? Bapak Ibu bisa jawab kenapa cedera, Ci? Kau tidak punya waktu buat anakmu. Anakmu salah dan mungkin bisa salah. Yang ada gini, kamu anak mama, anak papa kurang ajar. Itu nilai. Gak boleh nyuri, gak boleh berantem, gak boleh ngebully. Tuh Gogok pun langsung menyambar. Tapi anak itu jangan sampai gini. Pernahkah aku ngobrol sama papa? Pernahkah papa bareng 5 menit, 10 menit ngobrol sama aku?
Pernahkah seumur hidup papa ngantar aku ke sekolah? Cedera. Tapi kalau kita bangun hubungan, kau bisa masuk nilai-nilai itu dengan mudah. Fleksibel. Suami istri sama. Istri bisa salah, suami bisa salah. Suaminya cuma gini, dasar lu, gini. Istrinya ngomong, kapan papa punya waktu dengan saya berdua? Seperti dulu, enggak ada. Dan waktunya habis. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Berdiri Bapak Ibu. Saya kasih waktu beberapa detik. Bapak Ibu tundukkan kepala. Saya percaya firman Tuhan itu bukan untuk mengkoleksi pikiran kita, tapi mengubah hari ini. Everything start from home. Dimulai dari keluarga. Ketika firman disampaikan, engkau sedang kebingungan untuk membawa anak-anakmu dalam kebenaran. Kau sedang kebingungan karena ada di beberapa keluargamu yang sudah tidak lagi tahu tentang Tuhan. Tapi engkau adalah duta kerajaan Tuhan yang kau utus. Dan Tuhan ngomong bukan soal teologi kamu. Bukan pengetahuan tentang Tuhan, tapi belajar kepada Tuhan hari ini. Lemah lembut dan rendah hati. Bangun hubungan, koreksi semua. Kurang keintiman, enggak ada hubungan yang baik. Masuk dengan cara apa? Seorang ayah ke anak. Mulai besok papa yang antar anak kamu sekolah. Mulai besok papa yang akan antar. Mulai besok mama ke istri, papa yang akan ngantar ke Jogja atau kemana. Bangun hubungan. Karena tanpa hubungan, semua jadi amburadul. Katakan pujian yang tadi. Mengikut Yesus. Supaya hak kita, supaya kenyamanan kita berkurang. Dan Yesus bertambah. Kasih Tuhan yang bertambah.